Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada rekan-rekan guru dan kepala sekolah tentunya yang diwakili dalam kesempatan siang hari ini, kita bisa berkumpul dalam kegiatan KBS Komunitas Belajar Sekolah, di mana dalam hari ini materi kita Kombel PJOK. Ya, di sini saya bersama tim akan memaparkan rencana tindak lanjut. Saya Agus Irawan, Dirjen Penerimaan Pemegang kelompok PKB PJOK. Kami membuat suatu program tim PJOK di sekolah kita, yang mana judul dari program kami bermain seru, sehat, dan melestarikan olahraga tradisional di masa kini. Yang kami ambil di permainan tradisional di masa kini untuk peserta didik, permainan gerobak sodor atau gobak sodor. Latar belakangnya, permainan tradisional ini adalah permainan rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi hingga masa kini. Permainan tradisional ini dapat mengajarkan anak untuk bersosialisasi dan menanamkan budi pekerti. Permainan tradisional juga sangat jarang kita temukan di masa sekarang. Bahkan jarang sekali dipermainkan oleh siswa-siswi. Program ini juga bertujuan menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasikan menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Jadi latar belakang atau landasan kami ambil ini karena di masa saat ini permainan tradisional sudah jarang dimainkan oleh anak-anak. Maka dari itu kami ambillah landasan latar belakangnya untuk dimainkan, diajarkan kepada siswa-siswi SMP 5 Gunung Megang atau peserta didik. Tujuan dari program ini yang pertama, kami melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Nah, itu salah satu warisan budaya kita. Kedua, meningkatkan aktivitas fisik, mental siswa. Ketiga, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Yang terakhir, memperkuat rasa kebersamaan, kekompakan sesama siswa. Selanjutnya, capaian, langkah, dan hasil yang kita harapkan dari program ini, capaiannya agar peserta didik itu dapat melatih terampilnya dan koordinasi gerak. Yang kedua, peserta didik juga dapat melatih kebugaran jasmaninya. Capaian yang kami harapkan ya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui nilai-nilai karakter yang terkandung di dalam gobak sodor atau permainan tradisional tadi. Alangkahnya peserta didik dapat mengenal permainan tradisional. Langkah yang kami sampaikan itu, tahu peserta didik itu tentang permainan tradisional. Yang kedua, peserta didik dapat memahami permainan tradisional. Minimal dia ketahui, permainan tradisional seperti ini. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap sportivitas dan menghargai perbedaan sportif ya, karena ini permainan beribu. Yang terakhir, hasilnya yang kami harapkan, pertama, untuk meningkatkan kekompakan. Kedua, mendiskusikan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional. Yang terakhir, mengadakan kegiatan percobaan permainan tradisional. Nanti ini akan di slide selanjutnya. Strukturnya program mitra dalam KBS kita kali ini. Struktur program ini, jenis programnya kami ambil co-kurikuler. Yang kedua, setelah program ini seluruh peserta didik atau warga SMP 5 Gunung Megang. Yang ketiga, untuk mengatur program ini kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis bergantian dengan kegiatan senam pagi 1 bulan. Jadi maksudnya kayak gini, dalam 1 bulan itu mempunyai 4 minggu. Jadi kami selingkan, kami ganti 3 minggu senam, 1 minggunya program permainan tradisional. Mitra komunitas belajar ini pertama kepala sekolah sebagai penasihat dan fasilitator yang ada di sekolah. Kedua, guru PJOK sebagai pengembang materi penugasan. Yang ketiga, guru mapel berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk presentasi kombel dan
berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan SEM pada siswa. Jadi ini nanti akan kita adakan SEM atau Sport Education Model. Kapasitas yang dimiliki sekolah atau aset basic thinking. Di sini kami ada 6 aset, pertama aset manusia di sekolah kita, yang mana terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, peserta didik, atau seluruh warga, maksud aset manusia. Kedua, aset sosial. Sini mengambil adanya peraturan di sekolah yang berdampak seluruh peserta didik. Aset politiknya di sini kebijakan kepala sekolah, komite dan warga sekolah. Lanjut, aset fisik yang didapatkan dari permainan ini halaman ya, aset fisiknya yang berada atau yang ada di sekolah kita bisa kita manfaatkan, halaman yang luas, nyaman, alat pendukung lainnya lengkap. Kita telah sediakan alat gerobak sodornya, fisik tadi, halaman luas, kita manfaatkan halaman basket, boleh lapangan Panang Jaya, desa Panang Jaya bisa kita manfaatkan. Aset lingkungan, suasana lingkungan sekolah nyaman dan tentram bagi peserta didik. Aset agama dan kebudayaan yang ada dalam permainan ini tradisional daerah. Rencana evaluasi ini, observasi, kita melihat antusiasme dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Jadi dalam rencana evaluasi ini kita observasi dulu, kita jelajahi dulu, kita lihat bagaimana antusiasme. Kedua, refleksi siswa, penilaian oleh siswa-siswi. Jadi setelah kita melakukan aksi ini, kita minta refleksi ke siswa, penilaiannya bagaimana, apakah menarik atau tidak. Di sini pasti tentu dalam suatu rencana pasti ada hambatan, tantangannya dan solusi. Tantangannya, peserta didik kurang berminat pada permainan tradisional, peserta didik memilih gadget paling utama daripada tradisional. Solusinya, maka dari itu kami membuat penilaian permainan tradisional melalui olahraga kreasi. Yang kedua, solusinya mengadakan perlombaan permainan tradisional dengan modifikasi alat yang ada. Jadi tantangan dari siswa yang sering suka main gadget, itu solusinya kami buatlah sebuah aksi yang mana permainan tradisional dilaksanakan sebulan sekali. Nah, itulah pemaparan dari kami, dari saya, ya, baik dari rencana tindak lanjut kami. Karena kami membuat program ini, sebelum kami buat kami minta pendapat siswa dulu. Bagaimana senangnya dia, Pak bosan itu namanya apa ya? Choice apa lupa saya itu. Kalau itu dia mendengar pendapat siswa itu, Pak kita sekali-sekali sebulan sekali kita ini jalan santai sama permainan gerobak sodor. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mungkin pada Bapak Ibu dan peserta didik yang ingin bertanya, silakan saya buka pertanyaan. Ya, kepada Ibu Marsita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, yaitu tentang permainan tradisional di mana itu disebutkan gerobak sodor ya. Oke. Adakah manfaat dalam perkembangan kepribadian bagi peserta didik dari permainan tersebut? Oke, terima kasih Bu Eva atas pertanyaannya yang menarik. Manfaatnya ya bagi peserta didik setelah mengikuti permainan tradisional ini, tentu ada. Karena tadi saya tadi nilai-nilai karakternya. Oke, manfaatnya pertama kita tentu ini permainan beribu yang ambil kerjasama, ada kerjasamanya. Yang kedua, nilai kepribadiannya atau dampaknya sportivitas yang didapatkan oleh siswa, sportivitasnya, kerjasama. Terus yang ketiga, percaya diri. Nah, karena dalam satu tim kita harus percaya diri, maksudnya kita harus menang.
Mungkin itu Bu Marsita 3 nilai kepribadian yang siswa dapatkan setelah aksi dari permainan tradisional ini. Oke, pada yang lain? Anak atau oke, pada Ananda Asmi silakan. Ada rewardnya enggak? Oke, ada reward tidak Pak? Katanya. Iya, pasti namanya anak-anak yang mengharapkan suatu penghargaan atau hadiah reward. Untuk saat ini Ananda Azmi dan Bapak Ibu sekalian perlu kami kasih sampaikan bahwasanya dalam aksi ini rewardnya ada, tapi kita buat sen itu berupa pertandingan, nanti yang jadi wasitnya kalian, ya, panitianya kalian. Rewardnya kita buat modifikasi, pialanya dari botol aqua. Jadi kita manfaatkan aset-aset tadi yang ada di sekolah. Nah, ya, boleh ada di aset. Nanti kita manfaatkan aset dari sekolah kita, kertas, nah itu. Jadi tidak harus kita beli piala yang sebenarnya. Dengan ada modifikasi itu kalian akan mendapatkan nilai juga. Nilainya apa? Kerjasama, kreativitas. Kreatif kan bisa membuat piala. Nah itu yang kita ambil dan kalian dapatkan nanti dari program ini. Bagaimana Azmi ya? Gitu ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini itu saja pemaparan dari kami terkait dari rencana tindak lanjut program PKG kami. Saya akhiri presentasi saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada kulit saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.